tentang PPT dan video kami. Untuk yang pertama ada timeline. Dari Senin tanggal 7 kita akan menggunakan semua seluruh kelompok dan juga menentukan tema sistem hidrolik manual yang berupa visor miniatur series. Dan di hari Minggu tanggal 27 kita menyiapkan alat dan bahan dan juga mulai mengukur stick yang pertama kali, dan itu kapal. Makanya dikarenakan kita tidak mengukur stick tersebut. Dan di hari Senin dan Selasa tanggal 28 dan 29 kita mengukur dan memilah stick sesuai dengan ukurannya dan juga mengukur jarak pengeboran stick es krim. Untuk dari Rabu sampai Jumat tanggal 20 sampai tanggal 7 November kita mengukur stick es krim dan juga mulai memakai miniatur visor lift dan menempelnya menggunakan tembak dan juga relay dan mengecat stick yang sudah dipakai dan dilem. Untuk dari selanjutnya dari Sabtu dan hari Minggu tanggal 2 sampai tanggal 3 kita mengukur kardus untuk alas miniatur visor lift dan mengelemnya. Dan kami juga melakukan percobaan kepada proyek kami. Dan tepat dari Senin tanggal 5 sampai tanggal 12 proyek sistem hidrolik manual kami yang berupa miniatur visor lift telah jadi. Dan di situ kami juga mengerjakan PPT dan juga pembuatan video. Kemudian untuk alatnya ada bor, gunting, kuas, palet, ikan 10 mili, cutter, garis, dan selang. Untuk bahannya stick es krim, kardus, lem, air, tusuk sate, akrilik, isolasi kertas, dan sedotan. Selanjutnya ada sistem hidrolik manual. Sistem hidrolik manual adalah sistem yang menggunakan cairan untuk menyalurkan energi atau gerakan yang dioperasikan dengan tenaga manusia dan dilakukan secara manual tanpa bantuan alat otomatis atau mesin. Kemudian ada fungsi sistem hidrolik manual adalah untuk mengalirkan dan mengendalikan tenaga mekanik. Tenaga mekanik menggunakan zat cair melalui selang dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan secara manual. Miniatur visor lift menjadi contoh nyata penggunaan sistem hidrolik manual untuk mengangkat beban berat dengan usaha manusia yang minim. Kemudian ada hubungan visor lift dengan logistik. Visor lift memiliki hubungan erat dengan logistik, terutama dalam proses penyimpanan, pengambilan, dan pemindahan barang dari area yang tinggi atau sulit dijangkau. Secara keseluruhan, visor lift mempercepat proses pemindahan barang dan meningkatkan keselamatan serta efisiensi kerja di area yang tinggi. Untuk selanjutnya untuk kelebihan miniatur visor lift. Kelebihannya yaitu miniatur visor lift ini dibuat dengan cara sederhana dan juga bisa mengangkat beban berat kurang lebih 145 gram dan dengan biaya mudah digunakan dan juga alatnya tidak menggunakan kebutuhan listrik dan mudah dikendalikan. Untuk kekurangan miniatur visor lift, kekurangannya yaitu miniatur visor lift kami tidak dapat mengangkat beban yang terlalu berat. Jika miniatur visor lift dipaksa untuk menampung beban yang terlalu berat, maka dapat menyebabkan miniatur visor lift kami akan sulit untuk didorong oleh sistem hidroliknya. Kemudian cara kerjanya, yang pertama komponen utamanya yaitu dua, suntikan dan satu selang. Suntikan berfungsi sebagai penampung air, sementara selang berfungsi untuk penyalur air. Kemudian yang kedua, mengisi air pada suntikan yang bekerja sebagai pendorong atau penarik. Yang ketiga, mengoperasikan
menggunakan kemampuan PPT dan buat video, izin rapi untuk mempraktekkan cara kerja skizofrenia. Yang pertama itu ada dua komponen, yaitu sunikan sama selang. Jadi sunikannya itu berfungsi untuk menampung air dan selangnya berfungsi untuk menyalurkan air. Di sini kami akan mencoba tanpa berbagai dahulu. Kemudian untuk menyalurkannya yaitu ditarik. Lalu kami akan mencoba dengan jawaban yang ibaratnya dengan program. Kopi lagi lah, kopi. Apa yang mana bebannya? Selanjutnya pakai yang namanya lidah. Maksimal lagi berapa? Oke. Kemudian mencoba gabung Jawabannya menjadi satu. Ada 25. Oke, wah. Kopi ya ini coba. Kuat ngangkat tapi kalah kok. Yo. Tiga. ya coba Pak, coba. Ya bisa. Ya bisa. Aku emang kopi kok. Oke, tiga. Kemudian PPT dari kami. Mohon maaf. Yang berasal dari kami. Maaf jika ada salah kata dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Belum. Mana jawab? Saya dulu apa saya terakhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporannya mana? Laporannya yang proyek mana? Nah, Kan makalahnya Masih tetap setelah habis nama Pak ya. aku kita kok. Oh, Nggak usah ngegas mulu. Ada enggak? ada ada. Ada sih. Terus aku kalau buka laptop. Kan belum jelas juga. Habis ini baru kita Terus sekarang kok belum jadi dipresentasikan? Mas PPT. Hah? Kan Mas PPT ya Pak. Terus kamu pikir apa nanti ini? Kan yang dijelaskan Mas PPT Pak. Kan yang dijelaskan PPT sama video Pak. Apalnya habis sama Hari ini apa hari ini acaranya? Ya juga ya. Nah, terus apa PJBR itu? Project Presenting. Terus maksudnya apa project presenting? Proyek yang berbasis pembelajaran. Pembelajaran. Terus kamu tuliskan ini laporan ini gimana? Gak kan gini loh maksud saya ini. Aku kalau ngelak projectmu, aku kalau ngelak videomu cepet kayak menurut terus aku kalau nyapa no, terus aku kalau takok, aku. Kalau saya baca kan saya baca, nanti direvisi sekali kan, udah saya revisi. Ada berapa kali kamu apa konsultasi buat ini? Siapa pembelimu? Kok bingung kan dia bibit lah. Sebut nama kan gue Pak Koko. Allah Subhanahu wa taala Pak. Apa? Semua berbelajaran. Eh?
video, coba bukaan video. Wis barang. Nah, videonya oh, ini sing bekerja ini siapa? Semua, Pak. Mana mungkin saya bisa ngomong tahu kamu gitu tangan cowok. Rupanya gak ono. Ayo coba terus no. Tangan jadi tangan gokil gitu. Ayo Pak. Siapa yang video ini? Bergantian. Ya. Yang tangan ini ganti dulu. Terus lanjut terus. Sampai mesra sampai kelar. Piye? Ya kan tangan bahkan mana? Ayo kata lain itu. Lihat itu. Coba lihat mesin ketiga tadi. Ketiga. Nah, ini ya. Salah satunya diantaranya penggunaan alat pelindung diri APD. Mau siapa sih ngebor? Aku karo, soalnya karo. Pakai baju ini enggak? Nah, SOP-nya yang apa? Jadi kamu nulis apa yang kamu tulis dan yang kamu lakukan. Masih nggak ingin itu nanti ngebor. Ya seragam sekolah, bener nggak di SOP-nya logistik? Iya kan? Apa tujuannya baju ini? Untuk apa? Kan itu. Ya. Terakhir, ilustrasimu kamu bikin ini, terus kemudian kamu pakai alat bantu kayak mobil ini apa? Kenapa kok harus bentuknya mobil? Ini mobil atau yang lain? Mobil apa troli? Bisa dilama. Hah? Baik, memang sama mas. Yang tinggal ini aku ini kan kemarin yang cinta dasi mati itu. Ya. Yang katanya jelas yang Asal mulanya tinggi, burung sudah main pagi. Agar diketok dulu sendiri loh, tidak petok. Apa coba? kan waktu saya konsul ke Pak Hanif, itu kan nggak ada kebanyakan Pak. Katanya kok caranya gimana kan bisa berbeda tempat. Terus saya berpikir sama anak kasih orang aja. Ya benar, jadi orang sekarang saya nanya ini troli apa mobil? Ya, kan mobil troli. Kalau mobil troli apa? Lah terus kalau sendiri ya kan. Terus apa sih ngajak mobil itu? Kan pakai ini dorong tapi nggak ada. Lalu sih didorong jenenge apa? Ring di sini. Nang kantor dikunci karo penyanyi jenenge apa? Apa jenenge? Sing ngarep jenenge Pak Joten. Troli kan. Pro. Nah. Pro. Kan mobil kan. Mungkin jawab troli enggak anu. Kalau dulu kan. Oke, terima kasih sementara itu. Saya kok jadi bingung ya, keselamatan dan keamanan kerja itu dipakainya pada saat saya membuat alatnya atau pada saat mengoperasikan alat. Saat memasakkan alatnya, tapi yang
alat ini atau untuk saat pengaplikasian si alat sesungguhnya di spisornya. Itu tadi cara kerja spisor sesungguhnya atau pembuatan ini miniaturnya. Ya, itu ngambang aja jelas. Ya. Tapi dalam penggunaan sudah pernah dicoba belum? Kalau penggunaan alat ini kan karena nanti pada saat mengoperasikan kan nggak pakai gitu ya, karena kan itu. Tapi apa yang operasional yang aman itu maksudnya bagaimana Mas? Penggunaan alat. Mengecek dulu sebelum digunakan kayak sudah aman atau belum digunakan. Dikatakan aman itu yang seperti apa? Dikatakan aman yang mana? Silakan jawab siapapun yang bisa. Memang menyimpulkan bahwa kita aman dan bisa saya operasikan. Dikatakan yang bisa menjawab. Langsung dijawab benar. Kan ini kan tadi kalau alat donasi misalnya mengisikan yang aman itu misalnya kayak mengisikan kayak aliransinya di situ. Jadi sebelum menggunakan itu bisa dulu supaya macet di dalam saat apa itu mengoperasikan bisa dulu. Tapi kan itu sudah bisa. Jadi kan kalau misalkan kan apa tadi oli, misalkan ini oli yang kurang atau apa gitu terus kalau nggak bisa dioperasikan. Nah, di sini tuh kan ketika kamu misalkan mendorong di suntikannya itu seandainya airnya kebanyakan atau kurang, berarti kan intinya kamu harus ngecek dulu gitu loh. Nah, maksudnya indikatornya untuk operasional yang aman ini benar-benar aman, maksudnya ini hari pasti bisa beroperasi dengan baik. Nah itu yang seperti apa? Jadi kamu bisa menyampaikan bahwa oh kalau airnya seperti ini dan ini didorong sudah begini. Nah maksud saya seperti itu. Nah dan apa namanya kan nggak dari suntikan karena ini sistem kerjanya kan menyeluruh ya, maksudnya mulai dari suntikan itu sampai dengan di apa sih namanya sebenarnya bisa naik itu tadi dan bisa kembali lagi ke posisi semula. Nah, itu yang seperti apa? Penjelasan masing-masing sistem kerjanya dari apa namanya suntikannya itu sampai dengan dia bisa kembali lagi ke posisi semula. Kan baru disimpulkan bahwa oh ini aman bisa digunakan. Untuk yang pertama itu suntikannya. Kan misalnya suntikannya airnya kurang itu Kurang kayak itu yang seberapa? Dikatakan kurang itu Tidak imbang itu bisa disimpan jadi hasilnya pendek. kayak airnya lebih banyak daripada seharusnya proporsinya yang benar. itu di sini. Berarti suntikan yang satunya ini harus yang situ nggak ada. Ya. Terus untuk misalnya itu kan kemarin yang ini kan jauhan gitu kan sebelum dikasih penyangga di sini terus akhirnya sama program juga penyangga di sini. Kemudian kalau terlalu di dalam itu sisanya akan Balik. Fungsinya apa sih alat ini? Untuk mengamankan dan mengamankan secara ketika Karena berbeda. beban kayak tadi Bukan itu kayak aku. Jadi gini loh, nah, waktu kamu bikin miniatur ini kan jembatan. Dengan suntikan itu kan nanti bisa diganti dengan yang lain kalau dengan yang sesungguhnya kayak aku kan. Mestinya kan lebih didekatkan lagi
takutnya kan dengan RAB soalnya. Apa RAB? RAB. Anggaran anggaran biaya penurunan kiroan ini. Dan juga ini turunan kiroan. Namanya PSN-nya nama kamu 960. Totalnya berapa? 60. Ada nggak di dalam laporan? Adanya di Makassar. Ada di Makassar. Itu saudara ini juga kalahnya. Masalahnya lebih buruk. Aku setahu gara-gara kamu jebak saya banyak. Dan kamu tidak buat itu pun saya banyak. Saya bahasakan ya, saya cerita ya. Itu persis kayak anak saya di Mekatronik di Surabaya, persis. Dia menggunakan trolling yang dikasih remote control. Mengakuti masa itu akhirnya kalau ini terus itu nggak baru kok tumpuk itu enggak itu buang ke jenis kamar sih tumpuk mana jaga atau enggak tumpuk ya kalau kamu ilustrasikan dengan itu hanya kamu bisa menjelaskan di laporan kami bahwasanya ini ada sebuah mekanisme untuk mengangkat alat yang namanya iya dong gitu dong, makanya muncullah K3. K3 itu berlaku di dua-duanya ya, mulai pokoknya kerja kawin yang budaya nek wis mudune kalau itu gawe APD lengkap. Untuk mantuk monggo iki Pak. Harus berlaku kaget-kaget dulu. Saya hanya menambah 2 orang yang dibandingkan. Sebenarnya kita ini tidak sedang mempelajari sistem teknis kerja sebuah alat, tapi kita akan mempelajari tentang fungsi secara umum alat itu terhadap pendistribusian penyaluran terkait dengan logistik tersebut. Dia tidak memahami dengan mekatronik. Makanya sekedar mempelajari tentang tekanan air, kemudian berapa beban yang harus diumpankan, itu kayak bukan wilayah kita, sehingga kita nggak boleh terjebak ke sana. Tapi kita harus mengarah kepada bagaimana fungsi alat ini dalam memudahkan sistem penyaluran, distribusi, penyimpanan dan sebagainya di pergudangan. Itu yang kami pahami. Supaya apa? Supaya kita bisa fokus bahwa teknik logistik itu arahnya kepada goal yang disebut dengan kemudahan. Nah, oleh karena itu saya hanya menguatkan saja, Anda perlu lebih banyak mempelajari fungsi daripada alat ini, bukan meneliti tentang tekanan, tentang volume, tentang panjang kali lebar dan lain sebagainya. Bagaimana tadi Pak Nurul sudah menyampaikan, itu nanti akan tumpang tindih dengan mekatronik. Karena sesungguhnya peralatan teknologi saat ini super canggih sekali. Kalau kita hanya meneliti di sesuatu yang sifatnya manual, kita akan ketinggalan jauh. Sehingga perlunya kita hari ini adalah fungsi alat ini itu apa aja sih? Nah, ya kita harus mempertanyakan 5W1H itu, gitu. Nah, apalagi sekarang di YouTube itu alat-alat seperti ini luar biasa, Cina luar biasa, Eropa luar biasa. Gitu. Kalau sampai terus fokus kepada rodanya ini tebalnya sekian, ini sekian, kita ketinggalan sana. Sehingga sampai fokus saja pada alat ini fungsinya untuk apa? Alat ini kemudian keamanannya seperti apa? Sudah ditulis SOP nyetir ngelakokno alat ini itu kayak apa? Itu yang kemudian kita pelajari. Ibaratnya kita itu konsumen dalam hal ini, gitu ya. Bukan lagi sebagai sebuah inovator atau mungkin bahkan menciptakan yang baru. Soalnya kayaknya terlalu jauh intinya seperti itu. Hingga saya belum lihat tadi di presentasi Anda menerangkan tentang SOP alat ini kayak apa, terus keamanan secara detailnya itu kayak apa, terus kemudian bagian alat-alatnya itu biasanya digunakan di mana gitu, itu belum ada gitu ya. Sehingga apa sih, saya ingin bahwa teknik logistik ini yang kalau kemarin kita
membuat miniatur, tapi bagaimana fungsi daripada sesungguhnya alat musik. Itu menurut saya ini hanya masukan aja karena saya aneh-aneh anak kok nggawe video. Ini kalau saya melihat bukan mobil tapi mirip tank ini malah. Ya, mirip tank tapi tidak ada tembak itu jadi itu ya. Kalau kemudian tangan tadi berdebat tentang teknis, maka akan banyak muncul kritikan ya, karena bagaimana cara mengoperasikannya, terus di mana tempat drivernya dan sebagainya ya. Tapi kita nggak memperdebatkan itu, kita membahas tentang fungsi secara umum alat itu di persidangan atau di perusahaan industri dan sebagainya. Jadi ya, terima kasih, mohon maaf, hanya masukan saja. Monggo dijawab kalau sampai nggak setuju atau mungkin yang lain. Jadi ya, oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan Pak Komar saya setuju itu ya. Karena visual review ini menurut saya yang saya tahu itu salah satu alat berat. Dia tergolong menjadi alat berat. Ya. Terus kemudian sepertinya bentuknya juga nggak seperti ini ya. Antara yang bawah dengan yang atas harusnya balance. Iya nggak? Nah itu ada tujuannya. Gitu. Terus kemudian untuk ini yang anak, kalau tadi Pak Komar mengatakan penggunaannya itu sebetulnya bukan masih, kalian bisa nggak menjelaskan itu? Untuk pekerjaan nantinya, yang berkaitan dengan pekerjaan. Industri apa saja yang menggunakan sensor ini? Kemarin referensinya sudah dibaca belum? Bukan perusahaan bangunan, alat-alat bangunan bukan. Untuk di teknik sipil di bangunannya bisa konstruksi. Di yang ditanyakan beliau ini ada nggak di dalam? Ya kamu nggak jelaskan itu sudah terbaca. Menurutmu perkalian nggak konstruksi orang bangun gedung gitu ya? Bangun hotel, orang bangun ini ada nggak alat seperti ini? Tidak pernah lihat ya, karena nggak pernah lihat. Tapi cari banyak referensi skisol ini banyak digunakan di ini untuk menurunkan barang-barang bahan bangunan ataupun hasil bongkaran bangunan yang di lantai-lantai tinggi itu. Nah ini dipergunakan. Mungkin kalau yang mau tahu di brosir itu bentuknya lebih kecil. Ya itu lebih kecil karena memang ini salah satu fungsinya adalah dia fleksibel. Dia fleksibel dan itu kecil bisa menjangkau tempat-tempat yang sempit. Ya itu kegunaannya skisologi. Jadi nggak begitu banyak memerlukan alat besar. Jadi makanya kenapa saya tadi tanya di bawahnya itu kenapa nggak balance gitu ya? Karena bentuknya atas bawah itu harusnya hampir sama. Ya nggak? Coba cari referensinya lagi nanti. Ya. Terus kemudian anak-anak dalam kalian mempresentasikan latihan lagi, kembali lagi. Jadi presentasi itu tidak membaca. Ya kamu tidak usah melihat apa yang di sana harusnya sudah hafal. Apalagi kamu membuat alatnya sendiri. Ini kan alat ya, alat kerjamu. Kamu bisa membuatnya sendiri. Artinya kamu bisa menjelaskan saya membuatnya loh ini ya. Itu yang dikatakan Pak Nuril juga yang kekurangannya dalam ini tadi presentasimu karena kita adalah project based learning. Yang namanya project itu pasti ada unsur apa? Pembiayaan. Ya pembiayaan. Meskipun nantinya tidak dijual tidak apa-apa. Tapi kalau ini bisa mempunyai nilai jual itu juga lebih bagus gitu ya. Tidak dijual tidak apa-apa.
paling kalian alami apa pembuatannya? Yang kecil. Oke, dari video tadi kalian memang hanya cuma mengukur panjangnya saja karena bikinnya nggak diukur. Makanya akhirnya screenshot kalian akan miring. Ya, karena itu perlu ya dalam pembuatannya. Tidak apa-apa nih, saya mengapresiasi kalian karena sudah membuat itu walaupun beberapa kali kegagalan, ya. Dalam kegagalan itu pasti nanti akan ada sebuah kesuksesan. Ini adalah salah satu alat bantu di teknik logistik. Ini saya bilang salah satu ya. Kita harus paham kenapa kalau kita membuat sebuah alat itu sementara saat ini memang masih manual, ya. Biar kalian paham betul nanti cara kerjanya yang kalian buat saat ini adalah skisor itu paham kan nanti cara kerjanya siapa tahu nanti kalian bekerja di perusahaan yang nantinya ketemu dengan alat itu, ya salah satunya kalian sudah paham. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh. Ya, tidak semua perusahaan menggunakan skisor karena dilihat dari besarnya ruangan. Ya, salah satu contoh yang kita punya ada di lapangan. Betul ya? Dan mungkin kita bawa ke dalam kelas. Ya, jadi setiap tempat itu menyesuaikan alat handling atau material handlingnya untuk setiap digabungkan. Jadi menyesuaikan, disesuaikan. Jadi kalian harus paham ini adalah salah satu ya yang kalian buat ini adalah miniaturnya, terus kerjanya seperti apa, kalau yang dibawa di lapangan itu memang sudah otomatis ya karena hidroliknya pun sudah tidak menggunakan air ya tidak lagi ya pakai minyak ya gitu ya. Jadi harus paham betul ya kalian alat tujuannya membantu engineering ini apa sih, tidak hanya sekedar buat atau harus paham dengan yang dikatakan benar Bapak Ibu Guru tadi, harus paham dengan fungsinya bukan hanya sekedar buat itu ya. Baca dari saya, terima kasih. Enggak. Sedikit menambahkan yang utama adalah gestur. Gestur pada saat kalian presentasi, kalau di depan itu ada alatnya, kenapa nggak langsung dipraktekkan aja? Ya, nanti di video itu yang endingnya itu saya rasa produk berhasil. Kenapa? Di endingnya itu nggak ada produk itu editing videonya naik atau turun. Yang terakhir gitu ya. Kemudian sudut pengambilan gambar itu bukan tangannya, bukan Pak Nuril, soalnya tangan Boy. Sudut pengambilan gambar itu bisa diambil dari atas atau dari depan kalian, pada saat kalian merakit si sosnya. Ya, kalau pakai tangan toh, ya Allah gimana gitu. Ya, kemudian jangan sekali-sekali hafalan. Sudah seringkali disampaikan, pahami konsepnya baru kalian menjelaskan. Jangan dihafalkan. Akhirnya apa yang terjadi? Kalian nggak fokus ke audiens. Ya, audiens di depan masih oleh ke belakang, dari depan masih oleh ke belakang. Kemudian judul slide, Mbak, kalau bisa. Ke sana, ke terakhir. Yang benar itu keselamatan dan kesehatan atau keselamatan dan keamanan? Yang benar apa? Berarti keempat. Yang benar apa? Berarti keempat, bukan tadi. Dari materi tadi aja kalian belum paham loh dasarnya apa. Kemudian betul yang disampaikan oleh Pak Nuril, kamu kasih banyak ini fokus di mana? Kalau yang seperti itu kita secara umum, bukan
Google atau AI? Yang buat apa sih? Kalau yang ketiga ini ibaratnya radio. Ya, copy paste atau AI? Nah, kamu pakai AI, jelas salah. Kenapa? Karena AI itu kan merangkum dari semua referensi yang ada, sehingga kalimatnya lanjut di sini. Latihan operator yang bagaimana yang harus dilatih? Karena operator itu secara khusus kan banyak, ada operator sisosnya atau mungkin operator hidroliknya dan sebagainya. Sekali lagi, jangan menggunakan AI, ChatGPT ya. Kamu itu sebenarnya lebih pintar daripada AI, cuma nggak mau berkembang gitu aja. Ya, ini kelihatan banget pengawasan kondisi ngajar. Gak mungkin kamu bikin kalimat pengawasan itu pasti gak mungkin. Pasti nanti bahasamu itu jelas melakukan evaluasi di lingkungan kerja atau mungkin melakukan penataan di lingkungan kerja, pasti begitu. Agak sedikit rancu. Kalau ini jelas bukan. Apalagi nomor 5, keamanan di sekitar area kerja. Apanya yang diamankan mereka tidak ada. Ya, sekali lagi jangan pakai ChatGPT. Untuk kamu nggak ada laporanmu kayak ChatGPT tapi tambah orang. Ya, kemudian CSOS itu siapa yang akan dijawab di Indobrosir? Kamu pernah lihat di Indobrosir ada? Enggak, Bu. Ini saya dari aksen Aksa pernah lihat di Indobrosir ada CSOS. Sudah pernah ke sana? Ada CSOS-nya? Standar di lapangan atau mereka punya standar sendiri? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Mana ada mesinnya di sana? Tapi modelnya kayak CSOS. CSOS atau tangga? Karena soal saya kalau di Indobrosir itu nggak ada CSOS-nya, adanya tangga. Iya, tangga biasa aja. Dan untuk memastikan jawabannya benar atau salah itu ya harus dibuktikan. Nggak asal ngomong Indobrosir. Berarti kalian nggak nyari referensi ini sebenarnya gimana? Tidak. Untuk CSOS itu pertama digunakan di ruangan yang tinggi untuk membetulkan atap. Biasanya di gedung tinggi atau bangunan dengan kata kembali tadi. Ya. Kemudian untuk membetulkan kabel di tiang ketinggian tertentu. Kamu lah pernah lihat kalau ada truk ada CSOS-nya di belakang. Itu juga fungsi CSOS. Ya. Kemudian membetulkan rambu-rambu. Pernah nggak lihat ada CSOS-nya? Nggak harus mirip dengan di lapangan, nggak masalah. Itu kan konsepnya sama dengan yang kalian buat sekarang. Ya, kemudian untuk maintenance repairs di gedung-gedung tinggi, biasanya juga pakai itu. Ya, kemudian warehouse tas. Jadi kalau di gedung-gedung di warehouse yang tinggi dia juga pakai itu, tapi nggak sebesar kayak di lapangan. Tapi setahu kalau di Indobrosir tidak. Ya, meskipun aku jarang ke sana, saya juga lihat itu kayaknya nggak ada. Kemudian yang terakhir untuk recording. Recording kalau di acara event-event nyanyi pernah nggak ada yang nyuting, kemudian dia naik CSOS, yang pernah lihat konser, yang syuting dari kejauhan, pakai CSOS. Nah, sesimpel itu kamu tidak memahami sebenarnya. Sebenarnya kalian tahu, tapi nggak mau. Bingung sih ketika ngomongnya ketemu Pak Nurdin bisa, ya kan, ketemu aku, akhirnya lari kabeh, ya, belajar lagi. Kemudian silakan nanti, ini nanti kelompoknya tetap atau beda Pak? Kelompoknya tetap atau beda? Untuk semester depan. Belum tahu. Oh belum tahu. Ya, kalau seandainya tetap, silakan dikomunikasikan dengan kelompoknya supaya tidak ada saut masuk. Ya, sama dia nggak saut manuk. Misalnya antara absen 8 dengan absen 33. 8 ngomong 33 jauh, 33 ngomong 8 jauh. Ya, itu nanti dikomunikasikan lagi dengan timnya. Sekiranya kalau sudah ada yang ngomong, berarti yang lain
Kenapa Anda buat seperti ini? Gara aku gak paham. Kok nggak di diagram gitu? Bentuk diagram. Dia tahu urutannya. Tidak ada nomornya, Pak. Iya, aku kok kan mojong maksudmu. Sing genang. Aku dengan melihat saja tanpa membaca ngerti pahamin aku itu maksudku. Sajanya apa sih? Terjemahannya timeline apa time apa waktu lain hari. Waktunya hari dan waktu itu kan. Apa? Ayo. Apa sih jawab ini? Halo. Siapa sih dari timeline ini? Ya saya. Jelas Kan saya dari PPT kan posisinya gini, Pak. Terus saya Oh, dari template-nya. dari PPT-nya. Nah, ya itu kamu pilih template yang salah. Paham ya? Kenapa sih? Kamu membuat sesuatu ini upayakan ya kondisikan mudah untuk dibaca dan tidak merancang kami bertanya. Kamu nggak ya itu merancang bertanya ini. Kok ini modelnya? Sama nanti Pak Nuri sudah terpengaruh dengan faktorku. Udur. Mocok ini gak jelas. Kudu gawe kacamata. Nek gawe kacamata itu serap 2 kali lho. Ini durung kawan ketok ta. Loh, gantengan dulu ganti. Gantengan dulu tapi Pak. Ya, minta tolong kalau bisa ini dibuat serapi mungkin, seefisien mungkin ya. Ya, yang paling efisien adalah membuat satu diagram itu kayak itu sehingga orang bacanya enak. Nek kayaknya nggak ngerti lagi nih yang kayak bahasa Indonesia, tapi kalau orang Madura yang kayak bahasa